Jalla fi'ula. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian pembahasan di pagi hari ini masih tema bebas. Kita akan membahas tentang keajaiban rambut yang beruban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat pada surah Rum ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shaybah wa yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan engkau sesudah kelemahan itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan engkau setelah kuat menjadi lemah kembali, bahkan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kondisi manusia. Pertama, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini dalam kondisi lemah. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian tidak ada pengetahuan sedikit pun. Bahkan pandangan pun belum melihat, pendengaran pun belum mendengar, tenaga pun belum ada, bicara pun belum bisa. Baru kemudian beranjak waktu, mulailah pandangan bisa memandang, telinga bisa mendengar, kemudian lisan mulai belajar bicara, kemudian kaki mulai bergerak, dan begitu seterusnya. Mulai Allah sedikit demi sedikit berikan kekuatan, sampai pada puncaknya setelah kita kemudian menjadi remaja dan dewasa, kita menjadi kuat secara penglihatan, pendengaran, pemikiran, bahkan mampu mengalahkan makhluk selain manusia. Binatang bisa ditundukkan kepada kita, bahkan gunung-gunung yang tinggi pun bisa didaki, bahkan lautan yang dalam pun bisa diselami, bahkan manusia bisa terbang dengan pesawat, dan begitu seterusnya. Tetapi setiap waktu itu ada masanya. Setelah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kekuatan, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembalikan kita menjadi lemah, bahkan beruban. Sehingga kita lihat apabila orang sudah mulai menganjak dewasa kemudian tua, ada yang kita lihat sebagian mereka terpapah dengan tongkat, terbaring, tidak bisa jalan. Sebagian mereka seter, sebagian mereka harus diceboki, sebagian mereka harus disuapi, sebagian mereka tidak bisa bergerak. Kemudian Allah katakan, yakhluqu ma yasha. Begitulah Allah menghendaki ciptaannya sesuai dengan kehendaknya. Wa huwal alimul qadir. Dialah zat yang maha mengetahui lagi maha kuasa atas segala-galanya. Syahidnya di sini adalah
Mim ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kalimat syaibah itu artinya rambut yang berubah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gandengkan kalimat dha'fan dan juga syaibah menggunakan wawu ataf? Seolah-olah ada hubung kait antara kelemahan manusia dengan uban yang tumbuh di kepala. Karena umumnya orang yang sudah tua itulah yang beruban. Ada anak muda yang beruban, mungkin kelainan rambutnya, tapi umum manusia itu kalau sudah tua renta nampak ubannya. Bahkan sebagian mereka sudah tidak tersisa rambut hitamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menarik untuk kita kaji persoalan uban ini. Manusia yang pertama melihat uban siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabil Mufrad, bukan dalam sahih. Dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa awwalun nas ra'a syaibah. Manusia yang pertama kali melihat uban adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim melihat ubannya, maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ya Rabb, ma hadha?" Rabb, apa ini? Kenapa di kepalaku ada rambut putih? Ada apa ini? Maka Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Waqarun ya Ibrahim." Waqarun ya Ibrahim. Itu tanda kewibawaan manusia, wahai Ibrahim. Orang kalau beruban itu sebenarnya ada wibawa. Maka Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Ya Rabb, zidni waqara." Kalau begitu tambahlah kewibawaanku ini. Maksudnya tambahkan lagi ubanku. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, justru ditambah wibawanya, maknanya ditambah ubannya. Jadi secara zatnya uban itu tidak aib. Tapi kenapa banyak manusia yang tidak suka dengan uban? Bahkan sebagian mereka malu. Bahkan pernah diriwayatkan dalam sebuah kisah salaf, ada seorang laki-laki saleh, rambutnya beruban. Kemudian hendak meminang seorang wanita. Ketika wanita ini melihat laki-laki saleh itu ada uban di kepalanya, dia tidak mau. Ditolaknya gara-gara hanya satu helai uban yang ada di kepalanya. Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, "Ayyaratni, sungguh dia telah menghinaku dengan menolak lamaranku hanya gara-gara satu uban. Bagaimana kalau seandainya yang aib itu bukan uban, tapi perkara lain? Tentu dia jauh lebih menolak." Padahal dia mengatakan uban itu adalah waqar. Waqar itu artinya wibawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam surah Maryam, di permulaan ayat-ayat awal-awal, ketika Allah bicara tentang kisah Nabi Zakaria, Allah mengatakan, "Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'si shaybah walam akun bidu'aika rabbi syakiyya." Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hamba-hamba, kepada hambanya Zakaria. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan satu doa yang sangat lembut. Apa kata Zakaria? "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah beruban." Di sini ada kalimat wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shaybah.
sungguh telah lemah tulang-tulangku dan menyala rambutku. Ishta'ala itu artinya menyala. Ishta'ala yashta'ilu, ishti'alan itu artinya menyala. Jadi kalau seandainya antum menyala rambutnya, berarti itulah uban. Jadi membahasakan uban dengan kalimat menyala. Kemudian Allah katakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Nabi Allah Zakaria alaihi salam di dalam ayat ini menunjukkan bahwa dia seorang nabi yang beruban. Kan ada ubannya. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan salah satu sebab diterima doa itu, salah satunya adalah karena uban di kepala. Salah satu mustajab doa itu karena ada uban di kepalanya. Berdalil dengan kisah ini, di mana Nabi Zakaria menyebut kalimat uban di kepalanya saat berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena setiap nabi itu punya doa pamungkas, ikhwan. Dan semua doa pamungkas para nabi sudah diberikan di dunia kecuali nabi kita. Sengaja disembunyikan doa pamungkasnya kelak untuk umatnya di akhirat dalam peristiwa besar yang disebut dengan syafaatul udma. Tapi semua para nabi doa pamungkasnya diberikan di dunia, termasuk Zakaria. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah Nabi juga beruban? Ya. Nabi SAW mengatakan syayyabatni hudun wa ikhwatuha, telah menjadikan rambutku beruban surat Hud dan kawan-kawannya. Maksud kawan-kawannya itu surah Waqiah, surah Al-Qari'ah, surah Al-Haqqah, surah Idza Syamsu Kuwirat, dan juga surah Sa'ala Sa'ilun bi'adzabin waqi'. Kenapa kemudian surat-surat ini membuat kepala Rasul beruban? Karena surat-surat ini bicara soal kiamat. Surat-surat ini bicara soal ngerinya hari kiamat. Jadi saking berfikirnya Rasul tentang kondisi kiamat, kepikiran akhirnya berubah. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dari Sabit dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihiyatihi illa 14 sya'ratan bayda. Saya tidak menghitung di kepala Rasul dan jenggotnya kecuali ada 14 rambut yang berwarna putih. Jadi Anas bin Malik memperhatikan janggut dan rambut Rasul. Ya, kurang lebih ada uban di janggut dan di kepala Rasul itu sekitar 14 helai rambut putih. Dari sini menunjukkan bahwa Rasul berubah. Rasul itu juga berubah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lalu apa faedahnya? Apa sih keutamaannya orang beruban ini? Dengarkan wahai para pemilik uban ini. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa uban ini membawa seseorang kepada wibawa. Orang yang beruban itu berwibawa. Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim. Sesungguhnya termasuk dari pengagungan kepada Allah adalah menghormati seorang muslim yang sudah beruban kepalanya. Dari sini menunjukkan bahwa perintah dalam Islam kita harus menghormati orang-orang tua yang beruban. Itu perintah dalam Islam dan perintah hukumnya wajib. Dan ini menunjukkan Allah hendak mengangkat wibawa orang-orang yang beruban itu dengan memerintahkan orang-orang untuk menghormatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Nabi SAW sampai mengatakan, la tantifus syaibah
ma min muslim yushibu syaibatan fil Islam illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban di kepala kalian. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban di kepalanya, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya kapan? Kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau boleh saya gambarkan, ketika manusia berada di padang mahsyar, kita tahu bahwa matahari dan bulan akan dijadikan satu dan akan ditenggelamkan ke dalam api neraka. Apa salah matahari dan bulan? Kenapa dimasukkan ke neraka? Bukankah dua makhluk ini tidak berdosa? Allah tidak menghendak mengazab matahari dan bulan dengan dimasukkan ke neraka, bukan itu. Allah hanya ingin menunjukkan kepada para penyembah matahari dan bulan bahwa keduanya bukan Tuhan, makanya ditenggelamkan ke dalam neraka. Ketika tidak ada matahari dan bulan lagi di atas kepala, maka Allah akan gelapkan satu padang mahsyar. Kemudian di hadapannya ada titian siratal mustaqim. Ada titian siratal mustaqim. Dari sini ada seorang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, aina yakunun nas yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Rasul, kata orang Yahudi ini, wahai Muhammad, di mana manusia saat mereka menginjak bumi yang bukan bumi yang kita pijak, artinya bumi yang baru, maksudnya di padang mahsyar. Maka Rasul mengatakan, hum fi dzulmati dunal jisri, mereka berada dalam kegelapan. Jadi mereka itu dalam kegelapan. Ketika mereka hendak diseberangkan ke titian itu, digelapkan semuanya. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan cahaya kepada setiap orang yang menyeberang dari orang-orang yang beriman. Lah, pemberian cahaya ini tentu sesuai dengan amalan dia di dunia. Ada amalan-amalan itu yang menjadikan Allah berikan cahaya. Contoh umpamanya, Nabi SAW ketika bicara tentang orang-orang yang gelap-gelap datang ke masjid sholat subuh. Seperti antum ini dari rumah gelap-gelap ke sini. Apa kata Nabi SAW? Basyiril masya'ina fi dzulami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Kabar gembirakan kepada orang-orang yang melangkahkan kaki mereka di kegelapan menuju masjid-masjid Allah. Kelak mereka akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Maka orang-orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid di waktu subuh, itu salah satu penyebab orang dapat cahaya. Termasuk juga Nabi SAW mengatakan, innallaha la yudhi'u lil ladina yatakhallaluna ilal masajid fi dzulami bin nuri sati'in yaumal qiyamah. Ada hadis yang lain juga mengatakan, sungguhnya Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang yang berjalan ke masjid-masjid di waktu gelap dengan cahaya yang memancar pada hari kiamat. Termasuk juga orang yang beruban, termasuk juga rambut yang beruban itu akan bercahaya, termasuk juga anggota wudu. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa kelak pada hari kiamat itu anggota wudu manusia akan bercahaya. Ghurran muhajjalina min atharil wudu, kata Rasul. Termasuk juga orang-orang yang mereka mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Termasuk juga para pemimpin yang berlaku adil. Termasuk juga di dalamnya orang-orang yang haji, yang melempar jumrah dan begitu seterusnya. Tapi syahidnya adalah orang-orang yang di kepalanya ada uban, maka uban itu akan menjadi penerang dia saat meniti titian siratal mustaqim. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang beruban kelak ubannya akan bercahaya? Maka jawabannya tidak. Orang yang beruban dan ubannya akan jadi cahaya pada hari kiamat tentu adalah orang-orang yang mengetahui keutamaan uban. Kalau dia tidak mengetahui keutamaan uban, dia tidak akan bercahaya. Kenapa? Karena setiap amal itu harus ditentukan niat. Innamal a'malu
binniyat. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu? Ya tidak sama lah. Artinya orang-orang yang akan bercahaya kelak pada hari kiamat ubannya, orang-orang yang tahu ilmunya bahwa uban ini adalah keutamaan besar, sehingga dia sengaja menumbuhkan uban itu untuk mendapatkan keutamaan itu. Tapi kalau hanya dia uban hanya gaya-gayaan saja, niru-niru orang beruban kemudian beruban, bahkan rambutnya masih hitam kemudian dicat putih sama kapur dan begitu seterusnya, itu ndaklah kan itu. Artinya ada diniatkan ketika seseorang beruban itu, memang uban ini banyak keutamaannya sehingga saya rawat, ingin mendapatkan cahaya pada hari kiamat, gitu maksudnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, uban itu mendatangkan pahala setiap satu helai uban yang ada di kepala, ikhwan. Apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, "Asy-syaibu nurul mu'min, la yushibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanatin." Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seorang mukmin memiliki sehelai uban dalam Islam melainkan setiap satu helai uban dihitung satu kebaikan. Selama uban itu tumbuh, maka setiap hari dia dapat satu kebaikan. Hitung saja berapa uban yang ada di kepala antum setiap hari. Ya. Cukup sampai di sini? Tidak. Yang nomor 4-nya adalah warufi'a biha darajah. Setiap hari diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini? Tidak. Yang kelimanya, wa khutta anhu biha khati'atan, dihapus setiap hari satu kesalahannya dengan satu ubannya. Jadi kalau seandainya ubannya banyak, ya makin banyaklah kesalahan dihapuskan. Luar biasa, coba bayangkan. Uban di kepala saja bisa setiap hari dapat pahala, bisa menghapuskan setiap hari dosa, bisa mengangkat derajat manusia, hanya gara-gara uban. Luar biasa uban ini, ya. Tapi kenapa manusia tidak suka ada uban? Sampai sebagian mereka sudah menyediakan semir-semir hitam itu. Tumbuh sedikit saja disemir lagi, tumbuh sedikit disemir lagi. Tidak ada masalah sebenarnya menyemir uban, asal jangan warna hitam. Nanti saya akan jelaskan hukumnya. Kemudian yang nomor 6, uban ini mengingatkan kita pada hari kiamat, ya. Kalau antum ngaca dan ada satu helai uban, entah di janggut, entah di bulu hidung, kan ada itu uban di bulu hidungnya, atau di bulu kepala gitu ya, jelas-jelas di atas rambut, itu mengingatkan kita pada hari kiamat sebenarnya. Dalam surah Muzammil ayat 17, Allah mengatakan, fa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana shiba. Bagaimana mungkin kalian bisa bertakwa sementara kalian tetap kafir kepada hari kiamat yang menjadikan setiap anak-anak yang belum tumbuh uban menjadi beruban? Kenapa anak-anak yang belum waktunya beruban dia beruban? Karena kiamat itu sesuatu hal yang menakutkan. Dan salah satu faktor orang tua sebelum waktunya adalah takut yang berlebihan. Syekh Abdul Aziz, salah satu guru saya, Syekh Abdul Aziz Al-Adni, saya belajar di Yaman. Dia bercerita tentang seorang guru di satu sekolah madrasah. Jadi ada salah satu muridnya yang perempuan ini nakal luar biasa di kelas itu. Akhirnya kena iqab, kena hukuman. Dengan cara apa? Selama sepanjang pelajaran dia dikurung di kamar mandi dan dikeluarkan setelah selesai pelajaran. Allah takdirkan selesai dia ngajar, lupa bahwa dia sedang menghukum thalibahnya itu. Pulang dia dan baru ingat tengah malam. Kata Syekh Abdul Aziz, baru ingat tengah malam guru ini. Ini kisah nyata di Hadraul Maut, ya, baru ingat tengah malam. Jadi dia bangunkan suaminya, "Bang, saya baru menghukum anak didik saya perempuan di kamar mandi di sekolah. Ayo kita ke sana," katanya. Berangkatlah suami istri ini, bu guru ini. Sudah sampai di sekolah, dibuka kamar mandi. Rupanya anak gadis yang baru kelas 3 SD, mungkin bahasa kitanya, itu rambutnya sudah berubah semua. Ketakutan.
ketakutan. Rupanya saya pernah tanya juga kepada salah satu dokter kesehatan, bahwa salah satu yang menjadikan seseorang cepat tua itu takut yang bersangatan. Ya, dikurung di kamar mandi tempat setan ya, kawan. Makanya kan ada orang barat tuh, olahraga yang ditali kakinya tuh, kemudian didorong sampai ke bawah tuh. Jadi ada cerita di barat itu, anak gadis gitu ya. Jadi memang sengaja dijebak kawannya, diajak olahraga seperti itu, dia tidak mau. Tapi karena tidak bisa bergerak, dipegang semuanya, diikat kakinya tuh. Dia menangis tidak mau. Akhirnya didorong betul-betul. Ketika sampai bawah, kepalanya sudah berubah semua. Coba bayangkan. Jadi takut yang bersangatan itu bisa menjadikan orang tua sebelum waktunya, kawan. Makanya kenapa hari kiamat itu sampai Allah Subhanahu wa taala katakan yaj'alul wildana syiba, anak-anak sudah berubah semuanya. Karena hari kiamat itu hari yang menakutkan, sehingga saking takutnya orang-orang muda menjadi tua sebelum waktunya. Berubah semuanya. Jadi kalau orang seandainya mengaca gitu kan, cobalah terpikir hari kiamat, bahwa saking takutnya luar biasa manusia itu akan berubah sebelum waktunya. Jadi uban itu salah satu faedahnya adalah mengingatkan kita pada hari kiamat. Ini yang ke-6. Kemudian yang nomor 7, uban ini juga mengingatkan kita kepada telah dekatnya ajal kita. Ketika para ulama tafsir memberikan catatan kepada surah Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Dan apakah kami tidak memanjangkan usia kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang pertolongan pada hari kiamat. Di sini Allah katakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan tidakkah aku, kata Allah, atau kami telah memanjangkan usia? Panjangnya usia itu, kenapa kalian tidak berfikir? Para ulama tafsir mengatakan apa yang dimaksud berfikir di sini. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ketika Allah sudah memanjangkan usianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan beberapa uban di kepalanya. Lah uban-uban itulah yang menyuruh kita untuk berfikir. Maknanya apa? Oh, saya ini sudah tua, waktunya tobat. Itu maksudnya. Karena ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini salah satu khitabnya adalah ditujukan kepada orang-orang yang usianya sudah mencapai 40 tahun. Karena umumnya usia 40 tahun itu sudah keluar ubannya itu. Walaupun 1 helai 2 helai sudah ada tuh. Makanya sebagian orang mengatakan siapa yang diberikan taufik setelah usia 40 tahun, maka Allah akan berikan taufik sampai wafatnya. Tapi siapa yang tidak diberikan taufik kesadaran setelah 40 tahun, maka akan susah dapat hidayah sampai kematiannya. Makanya usia 40 tahun itu usia yang sangat riskan, mau bertobat atau tidak. Makanya Nabi SAW diangkat jadi Nabi itu bukan di usia 25 tahun, tapi di usia 40 tahun. Bisa saja Allah angkat Nabi di usia 30 tahun, 35 tahun, atau mungkin lebih muda daripada itu. Tapi kenapa Allah angkat Rasul di usia 40 tahun baru jadi Nabi dan Rasul? Karena umumnya usia 40 tahun itu semua nikmat Allah sudah Allah berikan kepada kita. Rata-rata usia 40 tahun sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan mapan, sudah punya rumah, sudah banyak pengalaman, cara berfikirnya juga sudah lurus. Artinya nikmat sebagian besar nikmat Allah sudah berikan. Kalau sebagian nikmat Allah sudah berikan, kok tidak berfikir? Nah, bahaya orang 40 tahun ini. Nah, makanya sebagian tafsir ketika mengatakan apa yang dimaksud awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi man tadzakkar, maksudnya berfikir uban di kepala. Engkau ini sudah tua, sudah dekat ajalnya. Karena Rasul mengatakan a'maru ummati
bainas sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Artinya uban itu mendekatkan kita kepada usia ajal kita. Sampai ada kisah diriwayatkan dari kematian Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Jadi suatu ketika Nabi Allah Ya'qub ini didatangi malakal maut. Ada malaikat maut menziarahi Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ya'qub mengatakan kepada malakul maut, "Idza hana awanu ajali fa arsil ilayya rasulan aw rasulaini." Wahai malakul maut, izinkan aku minta kepadamu 2 atau 3 permintaan. Kalau engkau hendak mencabut nyawaku, tolong berikan tanda-tandanya dulu. Jangan kau asal cabut. Kirim dulu tanda-tandanya. Kalau aku ini akan mati. Maka kemudian malakul maut mengatakan, "Laqad fa'altu ya Ya'qub." Kata malakul maut, sudah kulakukan wahai Ya'qub. Yang pertama, bayadu ra'sika ba'da sawadi. Putih kepala setelah hitamnya. Yang kedua, inhina'u dhahrika ba'da istiqamati. Bungkuk badanmu setelah kau tegak. Dan yang ketiga, dha'fu badanik ba'da kuwatik. Lemah fisikmu setelah Allah berikan kekuatan. Kalau 3 tanda ini ada padamu, siap-siap wahai Ya'qub, kau akan mati. Nah, sekarang tanda-tanda ini ada enggak sama antum? Ya. Hati-hati nih yang sudah ada 3 tanda ini. Pertama, kepalanya sudah memutih penuh dengan uban. Yang dulunya hitam semua serba putih. Yang kedua, yang dulunya tegap jalan gagah, tiba-tiba sudah encok, ngangkat besi udah kuat, celekit sana celekit sini, jalan pun udah pakai tongkat dipapah. Atau lemah badan, tidak sanggup lagi, jalan aja harus dipapah, harus dengan obat dan begitu seterusnya. Ini kalau ada 3 tanda ini wahai Ya'qub, berarti aku akan datang kepadamu. Syahidnya di sini apa? Bayadu ra'sika ba'da sawadi. Kepala memutih setelah hitam. Itulah dekat ajal. Dari sini kita tahu bahwa uban itu menandakan dekatnya ajal. Itu faedahnya di sini. Jadi orang-orang yang sudah beruban jangan macam-macam. Jangan aneh-aneh hidupnya. Karena ada orang itu yang tahu tentang keutamaan beruban, senang dengan uban. Tapi ada orang-orang yang tidak menerima uban itu, sehingga kalau ada uban itu mau dicabut saja. Saya nggak mau tua katanya. Padahal sudah tua tuh, nggak mau tua, akhirnya jadi tua-tua keladi itu. Makin jadi dia, makin tambah maksiat kan itu ya. Karena nggak mau tua, akhirnya disemir saja. Gayanya parlente, usianya udah 50-60 tahun kan. Alhamdulillah. Ya, masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini maka ulama ketika bicara tentang mencabut uban di kepala, hukumnya haram. Walaupun ada yang mengatakan makruh, tapi pendapat yang kuat hukum mencabut uban itu haram. Ketika Nabi SAW berada di hadapan para sahabat, Rasul pernah bertanya soal kepalanya orang-orang Yahudi. Kepalanya orang-orang Yahudi. Kata sahabat, mereka membiarkan uban wahai Rasul. Kata Nabi SAW, kalau begitu selisihi mereka. Warnai uban kalian, tapi hindari warna hitam. Lihat, Rasul tidak menyuruh mencabut, tapi disuruh mewarnai. Jangan dicabut, mewarnai boleh, tetapi jangan warna hitam. Makanya ayahanda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang bernama Abi Kuhafa, itu kan salah satu keluarga Abu Bakar yang telat masuk Islam. Jadi di zaman para sahabat itu ikhwan, yang satu keluarga semua masuk Islam hanya Abu Bakar. Kalau yang lain tidak. Yang lain mungkin suaminya masuk Islam, istrinya tidak. Istrinya masuk Islam, suaminya tidak. Orang tuanya masuk Islam, anaknya tidak. Anaknya masuk Islam, orang tuanya tidak. Tapi Abu Bakar ini satu keluarga masuk Islam. Walaupun ada yang awal Islamnya, ada yang tengah, ada yang akhir.
Lah salah satu dari keluarga Abu Bakar yang akhir-akhir masuk Islam adalah ayahandanya, namanya Abi Quhafa. Kapan itu? Saat peristiwa Fathu Mekah. Jadi ketika ayahandanya Abi Quhafa yang sudah tua, buta lagi gitu ya, itu kan penuh dengan uban janggut dan kepalanya. Dia hendak datang kepada Rasul untuk membaiat Rasul, masuk Islam dan berbaiat. Kemudian Nabi SAW melihat Abu Quhafa yang sudah tua beruban itu. Dia ngomong sama Abu Bakar, sebaiknya warnai rambutnya, tapi hati-hati jangan warna hitam. Maksudnya biar kelihatan muda kan itu ya. Akhirnya oleh Abu Bakar diwarnai rambut dan juga janggutnya, baru datang kepada Nabi SAW kemudian masuk Islam dan berbaiat. Ya, dari sini menunjukkan Rasul tidak memerintahkan mencabut, boleh mewarnai. Ya, mewarnai. Bahkan dijelaskan Al-Hakim Ibn Amr, dia mengatakan, dakhaltu ana wa akhi Rafi ala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aku dan saudaraku Rafi pernah menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ana makhdubun bil hinna, dan aku sendiri telah menyemir rambut ubanku dengan hinna, dengan pacar. Bisufrati, bisufrati dengan menghiasi warna kuning. Jadi boleh antum pakai warna kuning, tapi enggak kayak apa yang di wajah antum. Faqala Umar, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hadza hidhabul Islam. Wa qala li akhi Rafi, hadza hidhabul Islam, hadza hidhabul iman. Umar pun berkata, saudaraku Rafi, inilah semiran iman dan inilah semiran Islam. Dari sini bahwa larangan mencabut jelas, tetapi boleh dan disyariatkan kalau memang ingin tidak mau berwarna putih, boleh dengan warna yang lain. Seperti sahabat ini pakai kuning nih. Ya. Tapi apakah boleh kemudian antum mewarna-warnai rambut merah, kuning, hijau, di langit yang biru, di kepalanya? Ya kan? Boleh nggak mau di sininya kayak anak pang tuh? Hitam merah semuanya. Secara hukum boleh-boleh saja, tapi secara adab kurang pantas. Karena biasanya yang seperti itu dilakukan orang-orang gak jelas kan itu. Ya, boleh kita mewarnai satu warna saja lah. Apain pula warna-warni gak jelas kan itu ya. Maka tidak diharamkan menyemir kecuali kalau warna hitam, karena Rasul yang mengatakan ghayyaru hada bi syai'in wajtanibus sawad. Kata Rasul, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Inilah diantara faedah keajaiban uban di kepala. Dan ada manfaatnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.